Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan membahas tentang perjalanan kita part 3. Tapi sebelum membahas ke syafaat, saya ingin membahas tentang amalan-amalan yang bermanfaat terlebih dahulu. Jadi nanti pada saat manusia itu disiksa, nanti ya di padang mahsyar gitu kan, itu dengan didekatkan matahari yang jaraknya memang 1 mil di atas kepala manusia. Dan ada 7 golongan yang mendapat pertolongan bisa berlindung di bawah naungan arsy, yaitu mereka adalah pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh berkembang dalam beribadah gitu kepada Allah ya, laki-laki yang hatinya selalu terpaut dengan masjid, orang yang berinfak secara sembunyi-sembunyi, orang yang mampu membatasi dirinya sehingga tidak terperosok dalam fitnah wanita gitu, tidak tergoda dengan wanita yang cantik, yang berkedudukan tinggi. Dan ketika wanita yang cantik ini, yang berkedudukan tinggi ini menggoda laki-laki, laki-laki tersebut tidak tergoda, itulah laki-laki yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Dan orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu, berpisah karena Allah gitu ya. Orang yang berzikir kepada Allah gitu kan dalam kesunyian, sehingga berlinang air mata. Dan itu 7 golongan ya yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Dan satu lagi orang yang akan mendapatkan naungan di bawah arsy-Nya Allah, yaitu orang yang menangguhkan hutang orang lain yang sedang dalam kesusahan gitu ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah SWT akan menghilangkan kesusahannya nanti di akhirat. Dan di hadis yang lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, adalah seorang yang meminjami kepada orang lain. Suatu saat dia berkata kepada keluarganya, jika engkau datang kepadanya dan engkau menemuinya dalam keadaan kesusahan, maka lewatilah, jangan ditagih. Semoga Allah SWT nanti melewati kita pada hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, dia akan menemui Allah SWT dan dia akan melewatinya, tidak menagihnya. Jadi ketika kita membantu orang yang kesusahan gitu ketika di dunia, maka kita juga akan diberikan kemudahan nanti ketika di hari kiamat. Maaf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga di hadis riwayat Muslim, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di dunia, mereka nanti di akhirat akan menempati mimbar yang terbuat dari cahaya yang berada di sisi kanan Allah, dan kedua tangannya adalah kanan, yaitu orang-orang yang berbuat adil dalam hukum dan keluarganya, dan mereka tidak menyeleweng. Hadis riwayat Muslim. Jadi orang-orang yang berbuat adil di dunia itu ya akan mendapati mimbar gitu yang terbuat dari cahaya gitu, akan didekatkan dengan Allah gitu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, orang-orang yang mati syahid akan mendapatkan 7 perkara dari sisi Allah. Salah satunya adalah diamankan pada hari ketakutan yang sangat dahsyat. Karena huru hara nanti ya di padang mahsyar itu luar biasa gitu kan. Setelah terjadinya tiupan pertama gitu kan, hancurnya alam semesta, tiupan kedua kebangkitan, dan dikumpulkan di padang mahsyar, itu luar biasa dahsyat, ketakutannya itu luar biasa sangat dahsyat gitu. Tapi orang-orang yang mati syahid itu ya akan diamankan oleh Allah gitu dari ketakutan yang sangat dahsyat gitu.
Dan di hadis yang lain juga, barang siapa yang mati dalam menempuh jalan Allah, dia akan diamankan pada hari ketakutan yang sangat dahsyat. Jadi orang yang menempuh di jalan Allah gitu, orang yang sedang thalabul ilmi gitu, menuntut ilmu agama Allah. Kalau laki-laki, orang yang sedang mencari nafkah untuk istri dan anaknya, itu juga orang yang berada di jalan Allah gitu kan. Karena mencari nafkah itu kan ibadah gitu, sama dengan menuntut ilmu agama juga ibadah gitu, yang wajib hukumnya. Dan banyak gitu contoh-contoh ibadah yang lainnya gitu. Ya, pokoknya yang betul-betul memang ditempuhnya di jalan Allah gitu. Maka Allah akan mengamankan pada hari ketakutan nanti di padang mahsyar. Dan Rasulullah SAW bersabda juga di hadis yang lain, barang siapa yang mampu menahan amarahnya, padahal dia bisa meluapkan amarahnya tersebut, dia nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah di depan semua makhluk, dan Allah akan memberikan pilihan kepadanya. Apa pilihannya? Bidadari mana yang akan dia pilih? Gitu. Jadi di hadis yang lain juga tentang marah banyak ya. Kayak salah satunya yang mudah kita ingat, la taghdab walakal jannah, jangan marah maka bagimu surga. Ya makanya kalau kita sudah tahu gitu kan dasarnya di kitabullah dan sunnah, ketika memilih apapun gitu kan, perbuatan untuk diri kita atau memilih pemimpin masa depan, pasti prioritas utamanya adalah IT gitu, iman takwanya, kesolihannya, adabnya begitu ya. Dan Rasulullah SAW bersabda juga di hadis yang lain, barang siapa yang memerdekakan seorang budak muslim, maka dia akan menjadi tebusannya dari neraka gitu ya. Dan ini hadis riwayat Ahmad. Di hadis riwayat Muslim, para muazin nanti di akhirat mereka akan menjadi orang yang paling panjang lehernya. Jadi orang yang istiqomah gitu kan, memanggil manusia untuk sholat, untuk ibadah, untuk ruku, untuk sujud, maka nanti di hari kiamat panjang lehernya gitu ya. Mungkin jangan dipahami lehernya panjang gitu ya secara physically, bukan gitu ya maksudnya, tapi ya pokoknya ini istilah gitu, bisa diartikan juga akan dipermudah gitu oleh Allah, akan mendapatkan naungan dari Allah gitu kan, akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan diberikan kemudahan gitu kan oleh Allah, akan ditinggikan, seperti itulah gitu ya. Allah alam bishawab. Dan di hadis yang lain juga gitu kan, barang siapa yang melalui masa mudanya dalam Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Jadi masa mudanya itu diperjuangkan untuk Islam, untuk memperjuangkan Islam, untuk menyebarkan Islam, untuk mengamalkan Islam, untuk mendakwahkan Islam, maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Ini terdapat di dalam Sahih Jami As-Shaghir. Dan di hadis riwayat Bukhari, sesungguhnya umatku di hari kiamat kelak akan datang gitu kan, sebagai orang yang wajahnya sangat terang benderang karena mereka sering berwudu. Jadi teman-temanku semuanya, kita ini nanti umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan dikenali di hari kiamat itu, di padang mahsyar nanti akan dikenali itu dari bekas wudu kita gitu kan. Bekas wudu kita di dunia itu akan bercahaya dan Rasulullah akan mengenali kita gitu. Dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka itu tidak akan berguna ya. Tidak akan berguna sama sekali gitu. Kalau orang kafir ya, walaupun mereka itu telah beramal dan berbuat kebaikan sangat banyak,
bersedekah, bersilaturahim, amal mereka akan sia-sia gitu. Sebagaimana Allah berfirman, dan orang-orang yang kafir, amal-amal mereka adalah laksana fata morgana di tanah yang datar. Yang disangka air oleh orang-orang yang dahaga. Tapi bila didatanginya air itu, dia tidak mendapatinya sesuatu apapun. Dan didapatinya ketetapan Allah di sisinya. Lalu Allah memberikan kepadanya perhitungan amal-amalnya dengan cukup dan Allah sangat cepat perhitungannya. Quran Surat An-Nur ayat 39. Ya, kita meyakini ya syaratnya harus bertauhid dulu gitu ya. Jadi semula mereka berharap amal-amalannya itu bisa menolongnya gitu nanti pada hari kiamat. Tapi sebenarnya amal-amal mereka itu sia-sia gitu. Karena mereka beramal di atas dasar yang salah gitu. Dan tidak dibenarkan sehingga amalnya tidak berguna sama sekali. Allah mempertegas lagi di dalam Quran Surat Al-Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Jadi kita meyakini jadi orang muslim dulu begitu ya. Lalu kita harus yakin ya. Dan selanjutnya saya akan membahas tentang syafaat. Karena alam barzah sudah saya bahas dan peniupan sangkakala, hari kebangkitan, padang mahsyar juga sudah saya bahas sebelumnya. Sekarang saya mau membahas kelanjutannya yaitu syafaat. Syafaat itu apa sih gitu? Syafaat itu adalah bantuan kepada orang lain dengan memberikan manfaat atau perlindungan dari bahaya. Itu syafaat ya. Macam-macam syafaat itu ya satu bersifat khusus gitu. Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu syafaat yang agung teruntuk bagi orang-orang yang berada di padang mahsyar. Hingga Allah mencabut ajab dan menghisap amal perbuatan mereka. Dan yang kedua adalah bersifat umum, yaitu syafaat dari Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, dan dari malaikat serta orang-orang mukmin dengan syarat mendapat izin dan ridha Allah. Jadi kita orang mukmin juga bisa memberikan syafaat. Jadi ada syafaat khusus itu hanya teruntuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kalau bersifat umum itu adalah ya syafaat bukan hanya dari Nabi Muhammad saja gitu, tapi dari nabi-nabi yang lain juga, dari malaikat dan orang-orang mukmin juga. Tapi ya dengan syarat ada izin gitu dari Allah gitu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 255 Allah menegaskan di dalam firman-Nya, siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Dan dipertegas lagi gitu di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 28, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah. Jadi kalau orang yang Allah ridhai, insya Allah gitu akan diperkenankan untuk memberikan syafaat. Dan syafaat yang agung yang disampaikan gitu kan, yang diriwayatkan gitu dari Anas berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah mengumpulkan manusia di hari kiamat. Mereka gelisah dan seraya berkata, seandainya kita mendapat syafaat dari Allah hingga kita lebih nyaman dari tempat kita sekarang ini. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka kemudian datang menghadap Nabi Adam dan berkata, wahai Nabi Adam, engkaulah bapak manusia,
Allah telah menciptakanmu dengan kekuasaannya dan memberikan kepadamu ruh yang mana para malaikat diperintahkan bersujud kepadamu. Mereka pun semuanya bersujud kepadamu. Berilah kami syafaat dari Tuhanmu agar kami lebih nyaman dari tempat ini. Maka Nabi Adam berkata, aku di sini tidak bisa membantu kalian. Beliau sembari menceritakan kesalahan yang telah diperbuatnya dan merasa malu kepada Allah. Jadi nanti kita ini semuanya ya berkeliling gitu, mencari syafaat dan pertolongan gitu. Yang pertama yang didatangi adalah Nabi Adam alaihissalam dulu gitu. Yang kedua, itu mendatangi Nabi Nuh gitu. Dialah Nabi pertama yang diutus Allah di muka bumi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka semua datang menghadap Nabi Nuh. Jadi mereka semuanya datang menghadap Nabi Nuh dan Nuh berkata, aku di sini juga tidak bisa membantu kalian. Sembari menceritakan kesalahan yang telah diperbuatnya, beliau merasa malu kepada Tuhan. Tetapi mereka enggak bosan juga datang lagi ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Dialah seorang nabi yang dicintai Allah. Maka mereka menghadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian Nabi Ibrahim berkata, aku di sini juga tidak bisa membantu kalian semua. Sembari menceritakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Beliau merasa malu kepada Allah gitu. Tapi mereka tidak bosan juga gitu. Kita semuanya nih nanti ya berkeliling-keliling gitu meminta syafaat pertolongan. Setelah datang ke Nabi Ibrahim jawabannya juga sama gitu kan. Akhirnya datang ke Nabi Musa alaihissalam. Kita semuanya akan datang kepada Nabi Musa alaihissalam gitu kan, yang telah mendapat wahyu dan diberi kitab Taurat. Dan mereka menghadap Nabi Musa gitu. Nabi Musa pun sama berkata, aku di sini tidak bisa membantu kalian, sembari menceritakan kesalahan yang telah diperbuatnya. Beliau merasa malu kepada Allah. Enggak sampai di sini. Kita semua, mereka semuanya nanti ya di padang mahsyar datang kepada Nabi Isa. Dialah Nabi yang diberi ruh dan wahyu oleh Allah. Maka mereka menghadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa berkata, sama perkataannya seperti nabi-nabi yang sebelumnya. Aku juga tidak bisa membantu kalian semua, sembari menceritakan kesalahan yang telah diperbuatnya dan merasa malu kepada Allah. Lalu kita semuanya nanti di padang mahsyar akan datang kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah hamba Allah yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lampau maupun yang akan datang. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mereka semua datang kepadaku. Aku mohon izin kepada Allah. Aku diberi izin untuk memberikan syafaat. Ketika aku melihat Allah, aku bersujud di hadapan Allah dan Allah memanggilku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakan Tuhanmu akan mendengar, mintalah Tuhanmu pasti akan memberi, berilah syafaat, niscaya aku akan mengizinkan. Maka aku angkat kepalaku, kemudian aku memuji Allah dengan cara yang diajarkan kepadaku, kemudian aku memberikan syafaat. Jadi kemudian Rasulullah itu memberikan syafaat. Karena apa? Karena Allah memberikan izin kepada Rasulullah. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan mereka semua dari neraka dan memasukkannya ke surga. Kemudian Rasulullah kembali bersujud di hadapan Allah, di mana Allah kembali memanggilku, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, katakan niscaya Tuhanmu akan mendengar, mintalah aku pasti akan memberi, berilah syafaat, aku akan mengizinkannya. Maka aku angkat kepalaku, kemudian aku memuji Allah dengan cara yang diajarkan kepadaku, kata Rasulullah. Kemudian aku memberi syafaat, maka Allah mengizinkan aku. Dan Rasulullah mengeluarkan mereka semua dari neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Al-Haris dari Ahmad, Allah SWT, Rasulullah SAW bersabda gitu kan, bahwa Allah tuh menyeru gitu kepada Rasulullah,
wahai Muhammad, apa yang kamu inginkan untuk aku berikan bagi umatmu? Maka Rasulullah berkata, wahai Allah, cepatkanlah hisab mereka. Jadi Rasulullah tuh sangat memikirkan kita ya, memikirkan nasib kita nanti gitu di yaumil kiamah gitu, di padang mahsyar, di yaumil mizan gitu. Rasulullah itu memikirkan nasib kita. Makanya kalau ada calon pemimpin yang betul-betul memikirkan rakyatnya, insya Allah itu adalah pemimpin yang terbaik. Karena ya sifat Rasulullah SAW juga seperti ini gitu faktanya gitu, selalu memikirkan umatnya beliau gitu, tidak memikirkan dirinya sendiri gitu kan, tidak egois gitu. Dan perjalanan ke selanjutnya adalah hisab. Apa sih hisab? Perhitungan gitu. Jadi nanti amal ibadah kita itu ketika di dunia akan dihitung oleh Allah nanti di yaumil hisab. Allah memperlihatkan kepada hambanya dan menghitung amal perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia, dan hal ini terjadi setelah syafaat. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 25, sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Yang dimaksud dengan hisab adalah Allah mengumpulkan seluruh hambanya untuk diperlihatkan amal perbuatan mereka, baik perkataan-perkataan yang telah mereka ucapkan, serta kehidupan mereka di dunia, perihal keimanan, kekafiran, serta keistiqomahan, baik dalam kebaikan maupun penyimpangannya. Jadi semuanya tercatat dengan rapi di dalam catatan kitab masing-masing manusia gitu ya. Dan semua orang berlutut ketika dipanggil untuk dihitung amal perbuatan mereka. Di dalam Quran surat Al-Jathiyah ayat 27, Allah bertegas, dan pada hari itu kamu lihat tiap-tiap umat berlutut, tiap-tiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. Jadi catatan kita ketika di dunia itu nanti akan terlihat jelas nanti ya di yaumil hisab. Allah SWT berfirman juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 210, tiada yang mereka nanti-nantikan pada hari kiamat melainkan datangnya siksa Allah dalam naungan awan dan malaikat, dan diputuskanlah perkaranya, dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan. Jadi hari itu adalah hari yang sangat mulia di mana Allah SWT dan para malaikatnya juga datang, dan akan dilakukan pengadilan gitu pada yaumil hisab ini akan dilakukan pengadilan kepada hambanya yang berbuat kebenaran. Jadi nanti dihitung amalnya, mereka membuat barisan di hadapan Allah itu, berbaris nanti kita semuanya itu menunggu gitu hasilnya apa nih, catatannya gitu kan, apakah nanti lebih berat ke kanan ketika ditimbang, apa lebih berat ke kiri gitu, apa nanti kita menerima kitab catatan amal perbuatan kita itu dari depan, apa dari belakang, apa dari kanan, apa dari kanan, apa dari kiri. Itu makanya itu sesuatu yang menegangkan, karena memang hasil gitu kan, hasil dari perbuatan kita di dunia. Kalau hasilnya sangat buruk gitu kan, maka kita siap-siap akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam. Dan orang-orang kafir juga dihitung gitu amal perbuatannya. Supaya apa sih dihitung? Agar mereka itu terhina gitu, dan dapat memberikan alasan-alasan kekafiran mereka gitu. Jadi semuanya dihitung, bukan berarti langsung dimasukin ke neraka. Jadi betul-betul dihitung gitu, biar benar-benar melihat gitu orang kafir itu kesalahannya gitu. Ketika melihat dia menyesal gitu. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 62, dan ingatlah hari di waktu Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kamu katakan? Jadi siksaan bagi orang kafir itu berbeda-beda gitu, sesuai perbuatan amalannya ketika di dunia gitu. Dan neraka itu kan juga berlapis-lapis ya teman-teman. Bagi orang yang kafirnya berlebihan, maka azabnya juga sangat pedih gitu. Dan Allah juga
senantiasa menyaksikan perbuatan orang-orang kafir gitu ketika mau mengerjakan sesuatu gitu kan di dunia, menjadi apa ya, tidak luput dari pandangan Allah gitu. Dan dalam Quran surat Yunus ayat 61, kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Ya, hanya Allah saksi yang maha agung atas perbuatan orang-orang kafir. Dialah Allah yang menciptakan mereka dan menyaksikan semua perbuatan manusia. Bumi, hari, gelapnya malam, kekayaan, malaikat, dan seluruh anggota tubuh manusia, semuanya itu akan disaksikan Allah gitu. Ya, jadi tidak luput dari pandangan Allah gitu kan. Semuanya ciptaan-ciptaan Allah itu kan, tidak hanya perbuatan manusia gitu kan, termasuk bumi, hari, gelapnya malam, kekayaan, malaikat, dan seluruh anggota tubuh manusia itu semuanya akan disaksikan oleh Allah gitu. Dan Allah SWT juga akan bertanya kepada hambanya gitu atas amal perbuatan yang telah dilakukan semasa hidupnya ketika di dunia gitu. Dalam Quran surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93, maka demi Allah gitu kami pasti akan menanyai mereka semua, kata Allah, tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu ketika di dunia. Dan Allah akan menanyakan hambanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya digunakan untuk apa nih ketika di dunia. Yang kedua, masa mudanya ini digunakan untuk apa, produktif atau tidak gitu kan. Apa untuk hura-hura, untuk kemaksiatan, atau bahkan untuk menolong agama Allah, itu akan ditanya. Yang ketiga, hartanya untuk apa? Apa untuk mengkoleksi barang-barang mewah itu karena mungkin omsetnya miliaran gitu, tapi orang-orang yang di sekelilingnya yang membutuhkan bantuan tidak dipedulikan. Ini bahaya ini ya. Ini hartanya kita ini akan ditanya dari mana, untuk apa saja harta yang kita dapat itu. Dan yang keempat adalah amalnya gitu, amal perbuatannya itu akan ditanya gitu. Kemudian Allah juga menanyakan kepada hambanya tentang kenikmatan yang telah mereka rasakan ketika di dunia gitu. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat At-Takat surat 8, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan di dunia ini. Dan Allah juga akan menanyakan hambanya tentang janji, pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Jadi pendengaran, penglihatan, hati kita nanti akan ditanya, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Dan janji-janji kita juga yang kita ingkari juga akan ditanya oleh Allah SWT gitu ya. Dan orang-orang mukmin yang tidak pernah ingat kepada Allah, mereka telah mengakui gitu dosa-dosanya. Ketika mereka hancur, Allah berkata kepadanya, sekarang telah kuampuni dosa-dosa yang telah kalian sembunyikan ketika di dunia. Sedangkan orang-orang munafik dan orang kafir, mereka dipanggil di depan semua ciptaan-ciptaan Allah dan amal perbuatan mereka dihitung di depan seluruh manusia. Jadi biar menjadi saksi gitu, perbuatan-perbuatan buruk orang kafir ketika di dunia, perbuatan-perbuatan Zionis la'anatullah ketika di dunia. Dan hisab atau perhitungan amal ini bersifat umum gitu ya, bagi seluruh manusia, kecuali golongan yang diistimewakan oleh Nabi gitu sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya 70.000, diantaranya adalah Ukasah bin Muhsan radhiyallahu an, dan bagi yang mempunyai sifat selalu berserah diri kepada Allah gitu. Jadi ada beberapa yang memang tanpa hisab gitu, ya masuk surga tanpa hisab gitu, ada gitu. Dan umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang pertama dihisab, di mana kita umat terakhir. Namun yang pertama dan didahulukan hisabnya adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan perkara yang pertama kali dihitung adalah sholat nih teman-teman. Jadi nanti pertama kali yang akan dihisab itu adalah sholat kita.
Karena sholat merupakan hak Allah atas hambanya, dan hal yang pertama kali dilaksanakan peradilan di antara manusia adalah pertumpahan darah, ya, saling membunuh, ya, itu yang akan pertama diadili gitu, masalah pertumpahan darah. Dan yang dihitung pertama adalah tentang sholat. Kalau sholatnya bagus, insya Allah perbuatannya juga semuanya insya Allah bagus. Makanya kan ada dipertegas di dalam Quran gitu, di dalam Quran ya, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi jangan sampai kita sudah sholat tapi kita masih melakukan kemungkaran, misalkan dengan melakukan kemaksiatan atau perbuatan yang terlarang di dalam kitabullah dan sunnah, seperti sholat dilaksanakan betul bagus gitu, tapi masih memakai tank top begitu, tidak menutup auratnya dengan benar sesuai dengan perintah Allah begitu ya. Dan selanjutnya adalah penyerahan catatan amal nih. Penyerahan buku amal gitu. Jadi di ujung proses hisab, setiap hamba itu akan menerima buku amal gitu. Setelah dihisab, itu kan menerima buku amal yang berisi daftar lengkap gitu tentang amal perbuatan mereka selama di dunia gitu. Dan yang dimaksud dengan buku adalah sebuah lembaran yang berisi daftar hitungan amal perbuatan yang ditulis oleh malaikat selama di dunia. Adapun gitu kan, kata Allah di dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-12 gitu. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Kebayang ya, sudah dihitung, tinggal nunggu hasilnya, apakah lebih berat amal baiknya, apa lebih berat amal buruknya, apa kita nerima kitabnya dari tangan kanan, apa dari belakang gitu. Makanya hati-hati teman-teman, di dunia rajin sholat, rajin sedekah, rajin ibadah, tapi nanti di akhirat dia bangkrut gitu, amal baiknya bangkrut, kosong gitu. Kenapa? Karena ketika di dunia dia tidak henti-hentinya gitu kan, suka ngadu domba, suka ngefitnah, suka ngegibah, itu bisa memupus ya, atau menipiskan, bahkan menghilangkan amal-amalan baik kita. Makanya sekarang fokuslah pada diri kita sendiri, betul-betul menanam yang terbaik, supaya kita nanti panennya juga mendapatkan hasil yang terbaik dan memuaskan, dan menerima kitabnya dari depan bukan dari belakang. Amin. Dan cara-cara menerima buku amal juga ada macam-macam gitu kan. Yang pertama, bagi orang mukmin nih, mereka menerima buku amal tersebut dengan tangan kanan dari arah depan mereka, di mana buku tersebut berisi berita bergembira gitu, seperti yang digambarkan dalam firman Allah. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini, sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku. Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai, dalam surga yang tinggi, buah-buahnya dekat, kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan sedap, disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia gitu ya. Quran surat Al-Haqqah ayat 19-24. Itu kalau bagi orang-orang kafir dan munafik menerima kitabnya gimana?
mereka akan menerima bukunya dengan tangan kiri gitu, dan dari arah belakang dan langsung masuk ke neraka jahanam. Seperti yang tergambarkan dalam firman Allah SWT. Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya dari sebelah kirinya, maka dia berkata, wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku ini, dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku, telah hilang kekuasaan dariku. Allah berfirman, peganglah dia, lalu belenggulah tangannya ke lehernya, kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-31. Wah, ngeri banget ya. Masya Allah, makanya Alhamdulillah kita semua nih teman-teman yang nonton live saya, Alhamdulillah ya kita takdirkan oleh Allah sebagai muslim, dan mudah-mudahan tetap istiqomah, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang mukmin yang menerima kitabnya dari depan, dari kanan gitu ya. Amin ya. Mudah-mudahan. Dan keadaan pada waktu itu ya sangat menakutkan ya. Menegangkan, menakutkan. Wah, pokoknya dak-dik-duk-dar gitu ya. Menegangkan gitu. Karena kita menunggu hasil gitu kan. Kita kan nggak tahu gitu kan selama kita ibadah di dunia apakah diterima atau tidak gitu kan. Itu yang kita khawatirkan gitu. Tapi ya tentu kita harus terus berupaya gitu melaksanakan ibadah yang terbaik dengan cara kita jangan pernah berhenti untuk thalabul ilmi agama khususnya, karena menuntut ilmu agama itu adalah kewajiban gitu ya. Jadi dari buayan sampai ke liang lahat, jangan pernah berhenti supaya ibadah kitanya lebih baik gitu. Karena ibadah kita ini semakin baik kalau kita ya semakin bertambah pengetahuan agama kita gitu. Dan Rasulullah SAW bersabda juga yang diriwayatkan dari Aisyah. Beliau bertanya gitu kepada Rasulullah, apakah engkau akan mengingat keluargamu wahai Rasulullah? Itu pertanyaan Aisyah ya. Maka Rasulullah bersabda, adapun 3 kelompok ini tidak akan mengingat walaupun satu. Wah, jadi tidak akan mengingat keluarganya walaupun satu gitu. Siapa kelompok ini? Yang pertama adalah ketika ditimbangan amal hingga tahu apakah amal kebaikannya lebih berat atau lebih sedikit. Jadi ketika ditimbang gitu amalnya, belum tahu gitu, lagi nunggu-nunggu gitu kan, sampai dia tahu apakah amal kebaikannya lebih berat atau lebih sedikit, baru tuh ingat, keluarga saya nerima kitabnya di sebelah kanan apa depan apa belakang ya, baru kepikiran setelah kitanya sendiri tahu gitu hasilnya gitu, lebih berat misalkan amal kebaikannya. Dan yang kedua, ketika waktu penyerahan buku amal, hingga tahu siapa yang menerima buku catatan amal dengan tangan kiri atau tangan kanan atau bahkan dari arah belakang. Jadi kalau belum tahu hasilnya gitu kan, kita nerima kitabnya dari kanan, depan atau belakang, itu kita nggak ingat siapa-siapa gitu. Kita fokusnya sama diri kita sendiri gitu. Kecuali sudah tahu hasilnya baru kita ingat, duh kalau si fulan kemana ya gitu kan, dapat kitabnya dari kanan apa dari belakang gitu, apa dari depan gitu. Dan yang ketiga gitu kan, yang tidak mengingat satu pun keluarganya itu ya pada saat ketika di jembatan yang membentang ke neraka gitu, hingga sanggup melaluinya, yaitu jembatan Shiratal Mustaqim. Jadi ketika sedang menyeberang jembatan Shiratal Mustaqim, ya nggak ingat keluarganya, ingat dirinya sendiri gitu. Gimana gitu biar selamat gitu. Kebayang ya bawahnya neraka gitu kan, kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang katanya jembatan itu adalah lebih tajam daripada pedang, terdapat pengait-pengait besi gitu di pinggirnya. Wah, sangat membuat kita resah ya, ngebayangin aja takut gitu. Tapi ya nggak apa-apa, takut itu harus dihadapi, jangan dihindari gitu.
ketika membahas tentang perjalanan kita menuju akhirat dihindari gitu. Nggak mau terlalu kepikiran, biarin aja itu urusan nanti. Nggak bisa begitu. Justru harus kita pelajari, harus kita tahu gitu. Supaya kita betul-betul hati-hati gitu dalam menjalani aktivitas di dunia gitu. Kita betul-betul mempersiapkannya dengan matang gitu. Kita juga senantiasa banyak berdoa kepada Allah gitu supaya diberikan kemudahan gitu kan dalam melewati jembatan Shiratal Mustaqim sampai menuju ke surga gitu ya. Dan ketika buku catatan amal perbuatan itu diberikan, dikatakan kepada mereka, Allah berfirman gitu di dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 29, inilah kitab catatan kami yang menuturkan terhadapmu dengan benar. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan. Jadi itu perjalanan kita ya. Penyerahan catatan amal. Dan selanjutnya adalah mizan. Mizan itu timbangan. Sebuah timbangan yang dijadikan Allah untuk menimbang amal perbuatan manusia. Seperti firman Allah, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Al-Anbiya ayat 47. Jadi proses penimbangan amal perbuatan manusia akan dilakukan setelah dihisab gitu. Timbangan ini adalah benar adanya. Andaikan langit dan bumi ditimbang, maka timbangan ini akan melebar dan tepat hingga tidak ada yang dirugikan. Jadi adil gitu nanti. Ketika ditimbang ya betul-betul diadili, benar-benar sangat adil gitu oleh Sang Maha Adil ya. Dan Allah juga berfirman di dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 47, kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun gitu, pasti kami mendatangkan pahalanya dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Jadi sebesar biji sawi pun ya akan diperhitungkan ya, baik perbuatan yang positif atau perbuatan yang negatif gitu, amal soleh ataupun amal yang salah gitu. Dan di dalam hadis Nabi juga yang diriwayatkan dari Hakim, dari Salman, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, di hari kiamat nanti akan diletakkan sebuah timbangan, andai langit dan bumi ditimbang, maka timbangan itu akan melebar dan cukup. Dan malaikat pun berkata, ya Rob, untuk siapa timbangan ini? Allah menjawabnya, timbangan ini untuk hambaku yang aku kehendaki. Maka kemudian berkatalah malaikat, Maha Suci Allah, kami benar-benar telah menyembahmu penuh kebenaran. Dan apa sih amal perbuatan yang memberatkan timbangan itu? Nabi SAW bersabda, ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan. Kalimatani khafifatani 'alal lisan. Ya. Ada dua kalimat yang ringan untuk diucapkan. Habibatani lirrahman. Sakilatani fil mizan gitu ya. Dan berat gitu di timbangan. Habibatani lirrahman, dan dicintai oleh Ar-Rahman, yaitu subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah, segala puji baginya, maha suci Allah yang maha agung. Ini ucapannya ringan ya. Ya diucapkan ringan kan, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tapi ini menjadi berat gitu di dalam timbangan dan dicintai oleh Allah gitu. Dan di dalam Jami'ul Usul juga dijelaskan suci itu adalah syarat dari iman, dan bersyukur dengan alhamdulillah memberatkan timbangan, dan subhanallah walhamdulillah memenuhi langit dan bumi.
Di dalam kitab Shahih Jami'us Shaghir juga diterangkan sesungguhnya sesuatu yang paling berat di timbangan seorang hamba itu adalah akhlak yang mulia, dan sesungguhnya Allah membenci perbuatan yang keji dan perkataan yang kotor. Dan juga dijelaskan gitu di hadis yang lain tentang kartu ganda gitu. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitabnya dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di hari kiamat nanti Allah akan menyelamatkan seorang dari umatku, yaitu atas para pemuka-pemuka makhluk dibentangkan kepadanya 99 tanda. Tanda itu bagaikan sepanjang penglihatan mata. Kemudian Allah berkata, apakah kamu? Maka dikeluarkanlah tanda yang bertuliskan kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Allah berkata, berikan timbanganmu. Namun mereka kembali bertanya, wahai Allah, tanda kartu dan daftar apa ini? Allah berkata, sesungguhnya kamu tidak zalim. Maka diletakkan daftar di sisi dan kartu tanda di sisi yang lain. Namun kartu tanda tersebut lebih berat daripada daftar, dan tidak ada sesuatu yang memberatkan timbangan tanpa asma Allah, ya, tanpa nama Allah. Itu terdapat di dalam Jami'u al-Usul. Dikatakan bahwa sanadnya sahih, ya. Dan selanjutnya itu kita juga akan melalui proses tadi Mijan sudah, ya, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti di hari akhir gitu Allah akan memuliakan hambanya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan diberikan kepadanya kolam yang sangat luas yang senantiasa diharapkan. Sifat dan ciri kolam ini itu adalah air dalam kolam tersebut sangat putih gitu kan. Airnya putih gitu. Lebih putih daripada air susu. Dan rasanya manis gitu, lebih manis daripada madu. Itu ya sifat dan ciri kolam telaga Rasulullah SAW. Aroma air ini gitu kan sangat wangi, harum gitu, lebih wangi dari minyak misik. Cangkir-cangkir dalam kolam bagaikan gemerlapnya bintang. Dan air kolam ini mengalir dari telaga Kausar yang telah Allah berikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah meminumnya itu tidak akan merasakan haus selamanya. Jadi kalau umatnya Nabi Muhammad itu nanti kan meminum dari telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah minum ini tidak akan merasakan haus selama-lamanya, Masya Allah. Dan panjang dan luasnya kolam tersebut itu sebulan, serta sudut pojoknya juga sebulan, namanya jika diukur gitu, sebulan perjalanan, maksudnya begitu ya. Semua nabi memiliki kolam, akan tetapi hanya kolam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling besar dan paling mulia serta paling banyak pengunjungnya. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya setiap nabi memiliki kolam dan mereka saling bangga di antara yang paling banyak didatangi. Namun aku, kata Rasulullah, sungguh mengharap menjadi yang terbanyak pendatangnya. Hadis riwayat Tirmizi. Ada sebagian umat Nabi Muhammad SAW yang memang dilarang masuk ke bejana tersebut, ke telaga Kausar ini. Rasulullah SAW berkata, kenapa Tuhan, mereka sahabatku? Namun Allah berkata, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang telah mereka lakukan setelah engkau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan dari Abu Hurairah juga berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kolamku sangat luas, lebih luas daripada kota
yang ada di Yordan gitu, dan lebih luas dari Adan. Kolam itu airnya sangat putih, lebih putih dari putihnya es. Ini di dalam hadis riwayat Muslim ya. Dan lebih lezat dari air susu dicampur madu. Cangkirnya banyak sekali, melebihi jumlahnya bintang-bintang, dan aku menghalaunya atau menjaga kolamku seperti seorang menghalau kolamnya dari onta orang lain. Kemudian mereka berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah engkau mengingat dan mengetahui kita? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya, kalian semua mempunyai tanda yang tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain, yang selalu memantul kepadaku putihnya wajah yang berseri dari bekas wudhunya. Jadi kita ini, umatnya Rasulullah ini, akan dikenali oleh beliau dengan tanda-tanda bekas wudhu kita. Jadi kalau orang yang gak pernah sholat, ya gak akan dikenali Nabi. Makanya saya kadang miris. Sekarang banyak orang muslim tapi ya tidak mau sholat gitu. Orang muslim rukun iman aja gak tahu. Orang muslim ditanya rukun Islam aja gak tahu gitu. Sangat miris sekali ya, mudah-mudahan mereka mau mempelajari Islam. Karena orang yang menempuh jalan menuntut ilmu agama Allah itu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga, di dalam hadis yang sahih ya. Dalam riwayat lain, di surga boleh ya, kayak meminum menggunakan gelas dari emas, perak boleh. Tapi kalau di dunia nggak boleh. Dan selanjutnya adalah sebelum ke Shiratal Mustaqim, jembatan Shiratal Mustaqim, itu ada ujian orang-orang beriman. Apa sih yang dimaksud dengan ujian orang-orang yang beriman itu gitu kan? Jadi di akhir hari dikumpulkannya manusia, hari berkumpul ya, yaumul hasr. Sebagian hamba dimasukkan ke surga gitu, dan sebagian ke neraka. Sedangkan orang-orang kafir, mereka selalu mengikuti Tuhan yang mereka sembah gitu. Bagi yang menyembah matahari, mereka akan mengikutinya. Orang-orang yang kafir di neraka seperti binatang ternak gitu, yang digiring, berjalan, bergerombol, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Az-Zumar ayat 71, orang-orang kafir dibawa ke neraka jahanam berombong-rombongan. Atau bahkan mereka dikumpulkan dengan diseret di atas wajah-wajah mereka. Orang-orang yang dihimpunkan ke neraka jahanam dengan diseret di atas mukanya, mereka itulah orang-orang yang paling buruk tempatnya dan paling sesat jalannya. Quran surat Al-Furqan ayat 34. Tidak ada yang tersisa sedikit pun dari mereka kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang mukmin yang masih menyimpan kebohongan dalam dirinya, munafik nih. Jadi beriman sama Allah ketika di dunia tapi ada sifat munafiknya gitu. Mereka didatangi Allah dan ditanya, apa yang kamu semua lihat? Mereka menjawab, kami telah melihat Tuhan kami. Mereka semua mengetahuinya, dan dengan betis yang tersingkap sehingga kelihatan gitu. Dan semua langsung bersujud di depan Allah, di depan Tuhan gitu. Kecuali golongan orang-orang yang menyimpan kebohongan dalam dirinya, munafik. Mereka tidak bisa bersujud di depan Allah itu. Jadi kalau orang yang mukmin, yang tidak ada munafik, itu nanti akan bersujud di hadapan Allah. Tapi orang mukmin ketika di dunia tapi dia munafik, dia nggak bisa bersujud di depan Allah itu. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Qalam ayat 42, pada hari itu betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, maka mereka tidak kuasa gitu ya. Kemudian orang-orang yang beriman itu mengikuti semua perintah Tuhan. Mereka diberi kesempatan untuk meniti jembatan di atas neraka jahanam dengan diberi penerangan cahaya sehingga mereka dengan mudah dapat menitinya. Sedangkan orang-orang yang menyimpan kebohongan dalam dirinya atau munafik gitu, tidak diberi cahaya sedikit pun oleh Allah gitu. Jadi ya, kita menghindarilah, jangan sampai jadi munafik. Di depan manis, di belakang pahit gitu contohnya lah. Apabila berjanji dia ingkari gitu kan. Apabila berbicara dia bohong gitu. Apabila dipercaya dia berkhianat, itu ciri-ciri munafik ya. Dan
Bukhari Muslim meriwayatkan dalam kitabnya dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dengan menjawab pertanyaan sahabatnya perihal berjumpa dengan Allah, apakah kamu membayangkan dirimu melihat bulan pada waktu bulan purnama yang cerah tanpa tertutup awan pun? Mereka berkata, tidak wahai Rasul. Maka Rasulullah berkata, sesungguhnya kalian semua akan melihat Tuhan kalian pada hari kiamat ketika semua manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menyembah suatu sebagai Tuhannya, maka mereka akan selalu mengikutinya. Bagi penyembah matahari dan bulan, maka mereka selalu akan mengikutinya. Yang menyembah berhala juga akan mengikutinya. Hanya orang yang beriman, yang munafik, mereka didatangi Allah dengan wujud yang tidak bisa mereka kenali. Maka Allah berkata, aku adalah Tuhanmu. Mereka kemudian berkata, kami berlindung kepada Allah darimu. Ini adalah tempat di mana Tuhan kami akan datang. Jika Tuhan kami sudah datang, maka kami pasti akan mengetahuinya. Jadi nggak kenal gitu sama Allah gitu. Kalau orang munafik itu ya, nanti di akhirat nanti. Maka datanglah Allah dengan wujud yang mereka kenali dan berkata, aku adalah Tuhanmu. Maka mereka langsung berkata, engkau adalah Tuhan kami. Maka mereka mengikutinya dan dibentangkanlah jembatan yang di bawahnya neraka jahanam. Kemudian Rasulullah SAW berkata, akulah orang yang pertama kali menitinya, dan doa Rasul ketika itu adalah, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah. Di dalamnya ada besi yang besar dan bengkok seperti duri yang lancip. Apakah kalian semua sudah mengetahuinya? Mereka berkata, tentu Rasulullah. Beliau berkata, besi itu seperti duri yang sangat tajam dan besar. Tidak ada yang tahu besarnya kecuali Allah. Ada yang berjalan di atasnya dengan cepat sesuai dengan amalnya, dan ada juga yang jatuh kemudian hancur dan binasa hingga terpotong-potong kemudian pulih kembali. Karena sebelumnya sudah saya bahas ya. Jadi diciptakan dengan karakteristik yang berbeda gitu ketika dibangkitkan manusia itu dari kuburnya. Apa karakteristiknya? Tidak akan mati walaupun disiksa sepedih apapun gitu. Dan selanjutnya adalah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sirat adalah jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam untuk dilewati orang-orang yang mukmin menuju surga. Jadi kita mau menuju surga aja, ada cobaannya lagi jembatan Shiratal Mustaqim yang digambarkan sebelumnya tadi saya sampaikan. Ya, ada besi yang sangat besar bengkok seperti duri yang lancip gitu. Kebayang kita melewatinya dengan ya tanpa memakai alas kaki gitu. Jadi kita harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim terlebih dahulu sebelum menuju atau masuk ke dalam surga. Dalam Quran Surat Maryam ayat 71 Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhan adalah sesuatu kemestian gitu. Itu udah kemestian yang sudah ditetapkan. Ini sudah ditetapkan. Jadi kita semuanya orang yang mau masuk surga melewati neraka terlebih dahulu. Masya Allah ya Rabbi, semoga kita semuanya ya diselamatkan gitu, bisa berhasil melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Amin ya Allah. Dan sifat dan ciri tentang jembatan Shiratal Mustaqim ya, dalam hadis disebutkan ketika Nabi ditanya perihal jembatan Shirat, dan beliau berkata tempat yang sangat licin, licin ya, dan di bawahnya besi yang sangat tajam, bengkok seperti pengait, dan berduri yang dinamakan sa'dan. Dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan dari Abi Sa'id, beliau berkata jembatan itu lembut sekali, lebih lembut dari rambut, dan tajamnya melebihi tajamnya pedang gitu. Jembatan Shiratal Mustaqim ini gitu kan, dan orang-orang yang beriman dan orang munafik akan meniti di atasnya setelah orang-orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Masya Allah, kebayang ya, nyaksiin orang-orang yang melewati gitu kan jembatan Shiratal Mustaqim langsung terjatuh ke dalam neraka. Tentu hal yang sangat mengerikan dan menakutkan ya teman-teman. Jadi bagaimana sih keadaan meniti jembatan gitu kan? Keadaannya ya
Pertama, orang-orang kafir nih ketika ingin melewati jembatan Shiratal Mustaqim, di ujung jembatan mereka sudah tersungkur jatuh ke dalam neraka sebagaimana firman Allah, ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Hud ayat 97. Sedangkan kalau orang-orang beriman, mereka melewati jembatan tersebut sesuai dengan amal kebaikan yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Ada yang meniti di dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari Muslim, ada yang meniti jembatan tersebut seperti kedipan mata, seperti kilat, seperti angin, dan seperti burung, ada juga seperti penunggang kuda, hingga akhirnya mereka selamat. Dan orang-orang yang tertatih-tatih mereka juga terjatuh ke neraka gitu. Ada juga yang tidak terjatuh, tapi betul-betul sangat payah gitu melewatinya. Ya tergantung amal perbuatannya ketika di dunia, Masya Allah. Ini kan perlu ilmu ya. Jadi ketika kita tahu perjalanan kita di akhirat, kita akan betul-betul hati-hati gitu menjalankan perbuatan-perbuatan ketika di dunia gitu ya. Dan tadi kan orang kafir, ini yang pertama tuh keadaan ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim, kedua orang mukmin, yang ketiga adalah Nabi. Nabi yang pertama kali meniti jembatan Shiratal Mustaqim adalah Rasulullah SAW. Sedangkan dari kalangan umat yang pertama kali menitinya adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, aku dan umatku adalah yang pertama kali meniti jembatan, dan tidak ada yang berkata pada waktu itu kecuali Rasul SAW dengan doa, wahai Allah, selamatkanlah, selamatkanlah, Masya Allah. Saya sudah ngebayangin aja, Masya Allah gitu. Luar biasa gimana perasaannya gitu. Sekarang aja ketika saya menyampaikan sambil membayangkan gitu keadaan nanti kita di saat melewati jembatan Shiratal Mustaqim, aduh udah nggak kebayang gitu. Tapi ini sesuatu yang tidak boleh kita hindari, justru kita harus ketahui, pelajari betul-betul supaya kita betul-betul menjalankan amalan-amalan yang sholih, ya, amalan-amalan yang Allah ridhoi gitu. Jadi kita betul-betul mempersiapkannya dengan matang gitu ketika Allah beri kesempatan hidup di dunia ini gitu untuk melakukan amalan-amalan yang sholih gitu. Dan Allah itu akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa kepadanya sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Maryam ayat 72. Kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Orang-orang yang zalim itu dibiarkan oleh Allah di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Ya ini gambarannya, saking sakitnya gitu kan, saking pedihnya siksa di dalam neraka. Dalam kitab At-Tahawiyah dijelaskan bahwa orang yang beriman itu dibedakan dengan orang munafik. Orang munafik selalu ada di belakang orang mukmin dan ada batas pagar agar mereka tidak dapat menerobos ke dalam orang-orang mukmin. Jadi betul-betul terpisah orang mukmin sama orang munafik, ada pagar gitu. Jadi nggak sembarangan bisa masuk orang munafik itu gitu, gabung gitu maksudnya dengan orang beriman, nggak bisa gitu, sendiri-sendiri nanti di akhirat ya, kecuali ya sama-sama beriman, golongan orang yang beriman yang ikhlas ketika di dunianya itu akan digabungkan bersama gitu nanti. Dalam sebuah riwayat dari Baihaqi dengan sanad dari Masruq dari Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat nanti Allah akan mengumpulkan manusia dan beliau berkata ada di antara mereka yang diberi cahaya besar seperti gunung di kedua tangannya, ada pula yang diberi cahaya lebih besar dari itu, ada pula yang diberi cahaya bagaikan lebah itu di tangan kanan mereka, ada pula yang diberi cahaya dari arah kanannya, hingga yang terakhir diberi cahaya pada jempol kakinya. Kadang nyala, kadang padam. Ketika nyala mereka melangkahkan kakinya, dan ketika padam mereka hanya berdiri terjaga hingga akhirnya mereka dapat menyeberangi jembatan itu, di mana jembatan itu tajam seperti tajamnya pedang yang bisa menggelincirkan. Akan dikatakan pada mereka, cobalah melintas jembatan itu sesuai dengan cahayamu masing-masing. Ada yang melintasnya bagaikan gemerlap taburan bintang.
ada juga yang melintas seperti hembusan angin, ada juga yang sekejap mata, ada juga dengan berlari dan berlari kecil-kecil, semua mencoba sesuai dengan amal mereka masing-masing gitu. Bahkan ada yang melintas dengan cahaya di jempol kakinya, dan ada yang jatuh dengan tangan yang bergelantung, dan ada juga yang jatuh dan kakinya bergantung gitu kan, dengan api neraka di samping mereka, hingga akhirnya mereka selamat dan sampai di surga seraya berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dan memberikan kesempatan kami untuk bertemu denganmu. Engkau telah memberi kami sesuatu yang belum pernah diberikan kepada siapapun. Jadi intinya nanti di yaumil mahsyar itu, ketika melewati jembatan Shiratal Mustaqim itu gelap gitu. Kita mendapatkan cahaya itu sesuai dengan amal perbuatan ketika di dunia gitu. Ada yang terang benderang, ada yang paling sedikit itu cahayanya ada di jempol kaki, kadang mati, kadang hidup kan begitu. Allah juga menerangkan keadaan orang yang beriman ketika melintas jembatan Shiratal Mustaqim. Firman Allah, yaitu pada hari ketika kamu melihat orang mukmin laki-laki dan perempuan, sedang cahaya mereka bersinar di hadapan dan di sebelah kanan mereka. Dikatakan kepada mereka, pada hari ini ada berita gembira untukmu, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yang kamu kekal di dalamnya, itulah keberuntungan yang besar. Pada hari ketika orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu. Lalu diadakan di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ ada siksa. Jadi orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin sambil berkata, bukankah kami dahulu sama-sama dengan kamu? Mereka menjawab, benar, tapi kamu mencelakakan dirimu sendiri dan menunggu kehancuran kami, dan kamu ragu-ragu serta ditipu oleh angan-angan kosong, sehingga datanglah ketetapan Allah dan kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang amat penipu. Al-Hadid ayat 12-14. Jadi orang munafik itu ya gitu, akan mengejar-ngejar orang beriman gitu, pengen minta cahaya gitu. Tapi ya Allah membuat dinding yang sangat rapat, di dalamnya rahmat, di luarnya azab. Jadi ya yang mempersiapkan amal perbuatan kita untuk nanti melakukan perjalanan yang begitu panjang ya diri kita sendiri gitu. Makanya ya ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita dulu ya, sambil kita ajak keluarga kita untuk lebih memperdalam Islam, untuk lebih mengenal akhirat, supaya ya kita betul-betul mempersiapkan gitu. Jangan udahlah itu urusan nanti, nggak mau tahu lah, takut gitu. Ya takut itu dihadapi gitu, supaya kita siap gitu. Kalau tidak dihadapi, tidak kepo gitu kan, apa sih gitu kan perjalanan kita ini nanti setelah di dunia ini, kita tidak mau tahu gitu kan, ya nanti kita tidak akan mempersiapkannya dengan betul gitu, melakukan amalan-amalan yang hebat gitu ketika di dunia, sehingga nanti kita di akhirat menyesal gitu. Karena ya mau tidak mau perjalanan ini nanti kita akan lalui gitu. Ini udah ketetapan Allah gitu. Tanpa tapi, mau tidak mau harus dipelajari gitu. Supaya kita berhati-hati ketika hidup di dunia. Jadi setelah jembatan Shiratal Mustaqim ya. Jadi jembatan Shiratal Mustaqim atau disebut juga ya Sirat sama ya. Jadi diriwayatkan oleh Bukhari dari Abi Sa'id Al-Khudri, berkata Rasulullah SAW bersabda, orang yang beriman akan diselamatkan dari api neraka. Mereka dihisab amal perbuatannya dengan meniti jembatan di antara surga dan neraka. Maka kezaliman mereka di dunia akan terkurangi, hingga mereka menjadi bersih dari kezaliman tersebut, dan kemudian diizinkan untuk masuk ke surga. Dan demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, mereka itu betul-betul telah diberi petunjuk untuk menempati surga dibanding tempat mereka di dunia.
penghuni surga itu nanti akan dihisap setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Sampai betul-betul kezaliman itu ya yang mereka lakukan ketika di dunia itu hilang bersih gitu. Hingga mereka itu dapat masuk ke dalam surga tanpa ada tanpa ada kedengkian gitu kan, dendam gitu yang menyelimuti di antara mereka gitu. Dan dalam Quran surat Al-Hijr ayat 47, dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, sedang mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Dan dari Abu Hurairah, Rasulullah berkata, barang siapa yang masih mempunyai kezaliman terhadap saudaranya, maka segera dihilangkan kezaliman itu. Sesungguhnya hal itu bukanlah seperti uang dirham dan dinar sebelum diambil kebaikan-kebaikan untuk saudaramu, dan seandainya dia sudah tidak mempunyai kebaikan, maka diambil dari kejelekannya untuk diberikannya. Jadi gitu, nanti setelah melewati jembatan Shiratal Mustaqim gitu kan, nanti kita akan dihisap nih sesama mukmin gitu, yang punya utang gitu kan. Ya, atau gibah gitu, suka gibah gitu. Itu juga nanti akan dihisap gitu. Ya, di situ ya. Dan diriwayatkan juga oleh Hakim dan Ahmad dari hadis Jabir bin Abdullah bin Anis yang dimarfu'kan gitu, maksudnya kepada Rasul, tidak pantas bagi penghuni surga untuk masuk surga di mana penghuni neraka masih mempunyai kezaliman hingga kezaliman itu hilang. Kemudian kami seraya bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana bisa terjadi? Bukankah kita semua telah dikumpulkan di padang mahsyar lepas tanpa apapun? Maka Rasul menjawab dengan kebaikan dan kejelekan. Itu terdapat di dalam kitab Fathul Bari. Dan sebelum membahas tentang surga, saya akan membahas tentang di neraka gitu ya. Jadi ada orang yang dipanggang gitu di atas neraka gitu. Orang-orang kafir itu dimasukkan ke neraka, sedangkan orang-orang mukmin dan munafik itu menuju jembatan Sirat. Dan pintu neraka itu berjumlah itu 7 ya. Sedangkan api yang ada di dunia ini hanya bagian yang 70 panasnya dari api neraka gitu. Ada 7 pintu ya. Dan sifat penghuni neraka itu jadi siksaan bagi orang kafir dengan yang lainnya itu selama 3 hari perjalanan bagi pengendara cepat, dan beratnya siksaan itu seperti besarnya gunung Uhud, dan kulit akan mengeras seperti 3 hari perjalanan gitu. Minuman dan makanan penghuni neraka itu seperti apa sih? Minuman mereka itu sungguh panas ya. Air itu akan dituangkan di atas kepala mereka hingga sampai meresap membuat lubang tembus dan meleleh sampai ke kaki gitu. Keadaan tubuh akan pulih kembali seperti semula gitu ya. Jadi dituangkan gitu kan, nanti pulih lagi. Jadi seandainya pohon jakum neraka yang mematikan jatuh sedikit saja nih ke dunia ya, makanan nanti yang masuk neraka itu adalah buah jakum gitu ya. Pohon jakum itu maksudnya, kalau jatuh saja ke dunia, niscaya akan hancur gitu dan musnah semuanya penghuni bumi. Makanan mereka adalah kulit yang bercampur cairan akibat bengkak dan bercampur nanah. Cairan itu mengalir dari dagingnya orang-orang kafir. Astagfirullah wa atubu ilaih, ya Allah. Siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka itu apa sih? Siksaan yang paling ringan bagi penghuni neraka itu adalah kedua lekuk kakinya menginjakan kerikil neraka, maka otaknya akan mendidih. Ini yang paling ringan. Jadi nginjakin kerikil dari api neraka, mendidih otaknya. Ini yang paling ringan. Dan kedalaman neraka itu seperti apa sih? Seandainya di kedalaman neraka itu, seandainya nih sebuah batu nih dilemparkan ke neraka, maka akan masuk ke dalamnya hingga 70 tahun. Namun hal itu belum sampai ke dasar neraka. Jadi kita nyemplungin batu lah gitu tuh. Sampai 70 tahun pun belum nyampe dasarnya gitu. Kebayang dalamnya kayak apa gitu ya. Dan apa sih bahan bakarnya neraka itu? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik akan menjadi bahan bakarnya api neraka. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa batu tersebut akan berpijar mengeluarkan api. Panasnya neraka itu seperti apa sih? Udara neraka itu sangat panas sekali ya.
Karena angin yang bertiup sangat panas, atap neraka diliputi gumpalan asap yang panas, air di dalam neraka panas sekali gitu kan, seperti lava, dapat menghancur leburkan semua yang ada di dalam neraka tanpa tersisa. Kulit juga akan terbakar hingga sampai ke tulang. Semuanya akan hancur dan hancur, tapi tidak mati-mati gitu loh. Dan rintihan di neraka itu seperti apa sih? Dari kejauhan terdengar suara rintihan kesakitan gitu. Nanti penghuni neraka itu pada merintih gitu karena saking sakitnya gitu. Dengan ajab yang sangat pedih gitu. Dan ada 3 golongan yang selalu berteriak, yaitu orang yang durhaka. Yang pertama orang yang menyembah selain Allah. Dan orang yang melukis gambar yang hidup. Ini 3 nih. Orang yang durhaka, orang yang menyembah selain Allah, dan orang yang melukis gambar yang hidup ini akan berteriak terus di dalam neraka. Dan jumlah penghuni neraka itu ada berapa sih? Golongan yang masuk neraka jumlahnya lebih banyak dibanding golongan yang masuk surga. Dan dalam Quran surat Yusuf ayat 103, dan sebagian besar manusia tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Pakaian di neraka itu apa sih pakaiannya? Mereka akan berpakaian dari api yang sangat panas dan menghancurkan. Macam-macam siksaan di neraka itu apa saja sih? Panasnya api neraka itu menjadikan kulit mereka matang. Saking panasnya jadi kulit itu matang gitu loh. Tubuh mereka akan meleleh. Kebayang ya tubuh mereka akan meleleh ya penghuni neraka itu. Dengan panasnya air yang dituangkan di atas kepala. Jadi dituangkan air yang sangat panas dari atas kepala mereka dan meleleh gitu. Karena saking panasnya mereka menangis, merintih gitu, kesakitan hingga mereka memukul-mukul wajah mereka sendiri gitu. Dan orang-orang kafir saling tarik-menarik dan saling mencakar wajah mereka gitu. Muka-muka mereka menjadi hitam dengan panasnya api yang mengelilinginya. Seraya mereka diborgol dan dipukuli dengan ditemani berhala-berhala dan para setan yang telah dipuja-puja menjadi Tuhan mereka ketika di dunia gitu. Dan selanjutnya adalah surga ya, perjalanan atau gambaran surga ya. Bangunan surga itu seperti apa sih? Batu bata surga itu terbuat dari emas dan perak yang terpoles dengan harumnya misik. Jadi surga itu harum ya. Alasnya itu terhampar gemerlapnya mutiara dan yakut yang penuh dengan harumnya minyak ja'faran. Barang siapa yang sholat 12 rakaat, maka Allah akan memberikan baginya sebuah bangunan indah di surga. Sholat sunnah maksudnya ya. Di dunia tentunya bukan di surga. Kalau di surga ya nggak ada sholat. Yang tetap itu adalah zikir ya. Pintu surga itu seperti apa sih? Surga itu mempunyai 8 pintu. 1 di antaranya dinamakan Ar-Rayyan. Pintu tersebut itu dikhususkan untuk orang-orang yang berpuasa. Maksudnya kan semua orang muslim pasti puasa Ramadan kan? Iya jelas pasti. Maksudnya yang melakukan amalan puasa sunnahnya tuh lebih dominan gitu, lebih banyak. Maka dia akan masuk ke dalam lewat pintu Ar-Rayyan gitu. Pintu ini luasnya 3 hari perjalanan gitu seorang pengendara ya. Wah besar banget berarti ya. Dan suatu hari pintu ini akan menjadi penuh dengan kerumunan manusia untuk masuk ke dalamnya. Tingkatan di surga itu seperti apa sih? Di dalam surga itu terdapat 100 tingkatan. Antara setiap 2 tingkatan seperti bumi dan langit yang sangat luas. Di dalamnya juga mengalir sungai-sungai yang indah dengan atasnya tempat singgasana Sang Maha Pengasih gitu. Sungai-sungai di dalam surga itu seperti apa gitu? Di dalam surga itu terdapat sungai madu yang sangat jernih, dan sungai dari air susu, dan sungai dari arak yang sungguh lezat bagi yang minum. Di dalam surga juga terdapat telaga Kausar milik Nabi Muhammad SAW yang airnya lebih putih dari susu, lebih lezat dari madu. Di situ juga terdapat burung dengan punggung seperti punggung unta. Pohon-pohon di surga itu seperti apa sih? Terdapat sebuah pohon yang besarnya 100 tahun perjalanan tidak terputus. Pohon itu senantiasa lezat, dekat, dan selalu memberi kenikmatan. Jadi diputerin nih perjalanan gitu sampai 100 tahun. Itu gak putus-putus gitu. Intinya ya saking besarnya lah pohon itu di surga. Dan tenda-tenda di surga itu seperti apa sih?
Di dalam surga itu terdapat tenda yang sangat luas dengan hamparan mutiara yang indah, luasnya 60 mil, setiap sudutnya ada seorang yang mengelilingi orang-orang yang beriman. Dan siapa sih penghuni surga itu? Penghuni surga itu yang tetap dalam penghuni surga itu seperti apa gitu maksudnya. Ya, penghuni surga itu ya tetap dalam keadaan muda, jadi nggak ada yang tua ya gitu. Tanpa harus berpoles dan bersolek gitu kan, mereka tetap cantik gitu ya. Mereka selalu mengenakan pakaian yang rapi, tidak pernah kusut. Rombongan pertama yang masuk di surga itu bagaikan indahnya bulan purnama. Mereka senantiasa bersih, tidak pernah buang air kecil, buang air besar, tidak ada ya di surga, nggak ada buang air kecil dan buang air besar. Tidak pula membuang ingus dan meludah, nggak ada ya di surga itu. Sisir yang mereka kenakan terbuat dari emas, keringat yang membasahi badan mereka itu harum gitu. Nggak ada bau ketek gitu di surga, nggak ada ya, bau keringat nggak ada. Jadi keringat mereka itu ya malah menjadi harum gitu, seperti minyak misik gitu. Mereka selalu dihampiri harumnya dupa gitu. Dan para wanita penghuni surga itu, wanita-wanita penghuni surga itu seandainya diturunkan ke bumi, maka akan terpancar dari tubuh mereka yang indah. Semerbak wangi di balik daging yang menutupinya, tulang-tulang mereka kelihatan dan terlihat indah gitu. Mereka mengenakan tutup kepala seakan mahkota yang terindah tiada tandingannya di dunia dan seisinya. Siapakah yang pertama masuk surga? Ya Nabi Muhammad SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq adalah yang pertama kali memasuki surga. Kemudian disusul 3 orang pertama, yaitu para syuhada, orang-orang yang selalu menjaga kesucian hatinya, serta para hamba sahaya yang sungguh-sungguh dalam ibadah mereka dan selalu memberi nasihat tuannya untuk senantiasa menyembah Allah. Dan kenikmatan tiada akhir di surga. Jadi di surga itu abadi ya, tidak kenikmatannya benar-benar nggak berakhir-akhir gitu. Di surga itu tidak ada keinginan yang tidak pernah diberikan gitu. Semua keinginan kita nanti di surga, insya Allah kita masuk surga, amin. Itu keinginannya itu tidak pernah, nggak pernah tidak ada keinginan yang tidak pernah diberikan gitu. Semuanya diberikan gitu. Ketika baru berharap dan berkeinginan baru terbetik di hati gitu kan, maka Allah akan selalu mengatakan, ini untukmu, keinginan dan harapan yang kau idamkan 10 kali lipat yang diharapkan ketika di dunia. Dan siapa sih para pembesar di surga itu? Pembesar dari sesepuh adalah Abu Bakar dan Umar. Dari pemudanya adalah Hasan dan Husain. Sedangkan pembesar dari wanitanya adalah Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad SAW, dan Maryam binti Imran, serta Asiyah binti Mujahim, istrinya Fir'aun. Dan pelayan surga itu adalah anak-anak kecil yang kekal, akan menjadi pelayan baik di surga. Mereka bagaikan permata yang berhamburan, senantiasa melayani dan memenuhi keinginan penghuni surga. Dan yang terakhir adalah bertemu dengan Allah. Kenikmatan yang paling besar nanti di surga itu ya bagi penghuni surga adalah berjumpa dengan Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 22-23, wajah-wajah orang beriman pada hari itu berseri-seri, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Jadi kenikmatan yang paling terbesar adalah melihat wajah Allah di surga. Di antara kenikmatan yang ada di surga, yang paling nikmat itu adalah ketika melihat wajah Allah di dalam surga. Masya Allah ya. Kita hidup di dalam keabadian gitu di sana. Allah berfirman di dalam Quran surat Hud ayat 107, adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Mereka itu kekal gitu di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain sebagai karunia yang tidak putus-putusnya. Jadi abadi ya gitu. Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah SWT memasukkan penghuni surga ke dalam surga dan penghuni neraka ke neraka, maka datanglah sebuah kematian. Mereka berada di atas pagar yang memisahkan
antara surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai penghuni surga, mereka terlihat ketakutan, dan ketika dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, mereka terlihat gembira dengan harapan mendapatkan syafaat. Kemudian Allah berkata bagi penghuni neraka dan surga, apakah kalian semua mengetahui hal ini? Mereka menjawab, kami telah mengetahuinya. Ini adalah kematian bagi kita semua. Maka mereka dirundung duka dan seakan terbaring menjadi korban di atas tembok pembatas surga dan neraka. Kemudian dikatakan kepada mereka, wahai penghuni surga, bagimu kekal dan abadi selamanya di dalam surga tanpa ada kematian. Dan wahai penghuni neraka, bagimu kekal dan abadi selamanya di neraka tanpa ada kematian. Hadis riwayat Muslim. Ya, kalau di surga kekal, alhamdulillah itu. Kalau di neraka kebayang gitu, kekal abadi disiksa, masya Allah, na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Semoga kita semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah, diridhoi, diampuni dosanya, diridhoi dan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya mujibas sailin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton live saya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa lebih hati-hati dalam menjalankan amalan-amalan ketika di dunia gitu. Makanya jangan pernah takut kita untuk mengenali akhirat. Jangan menghindar. Karena memang perjalanan kita ini pasti yang akan kita lalui. Dan tidak bisa dipungkiri. Mau tidak mau ya harus pelajari. Dan kita siapkan gitu dengan matang ketika kita di dunia. Supaya nanti kita tidak menyesal di akhirat. Semoga kita semuanya ya orang-orang beriman yang mengikuti baginda Rasulullah SAW dimudahkan untuk bisa melewati proses-proses perjalanan ini sampai kita masuk ke dalam surga. Allahumma ini as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu, dan aku berlindung dari murkamu dan nerakamu. Syukroni musahadatikum ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.